Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1838. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mata seribu. Saudara Qianyan, jika Anda ingin melihat orang itu, ikuti saja aku, kata Molly. Dia tersenyum dan berdiri, tetapi hatinya terkejut. Apa yang ada di dalam kotak ini? Apakah serangga yang membuat serangga seribu mata? Begitu terkejut. Setelah beberapa saat, dua sosok keluar dari stasiun. Nah, di sini, di suatu tempat di Laut Mati, Qingchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum. Karena di Laut Mati, Qingchen mengaktifkan mata penciptaannya, dan Qingchen merasakan Molly dan serangga hantu bermata seribu datang ke arahnya dari kejauhan. Serangga ini seharusnya berada di bawah komando Kaisar Agung Serangga, kata Qingchen merasakan aura serangga. Dunia bawah pada serangga bermata seribu, Qingchen berpikir. Saat itu banyak Kaisar Agung dunia bawah mengirim ahli-ahli kuat mereka sendiri untuk menyelinap ke dalam kandang Laut Mati. Kaisar Agung Serangga mengirim serangga pemakan jiwa, dan Kaisar Stone Desolate mengirim leluhur hantu batu. Karena kedua Kaisar Agung ini mengirim orang kuat mereka ke kandang Laut Mati atau penjara Laut Mati, itu menunjukkan bahwa tahanan Laut Mati menjadi khawatir. Itu sebabnya Qingchen menduga bahwa kedua Kaisar Agung akan meninggalkan stasiun mereka di Laut Mati dan mengirim ahli-ahli kuat mereka untuk duduk di sini. Dan sekarang tebakan Qingchen benar. Dengan sebuah pemikiran, serangga pemakan jiwa yang awalnya berada di dunia kacau tiba-tiba muncul di depan Qingchen. Tuanku, kata serangga pemakan jiwa. Dia buru-buru memberi hormat kepada Qingchen. Apakah kamu tahu serangga itu? Kata Qingchen. Dia mengembangkan sosok serangga bermata seribu di depan serangga pemakan jiwa. Itu, serangga bermata seribu, kata serangga pemakan jiwa. Dia tercengang dan berkata, Tuanku, serangga ini adalah seorang jenderal di bawah komando serangga kaisar, dan tubuhnya adalah serangga hantu yang sangat besar, dan kekuatan supernaturalnya adalah mata menjemuk yang tak terhitung jumlahnya. Itu cepat dan dapat melihat dengan sekilas kebenaran dan menarik orang ke dalam fungsi ilusi yang dapat memperbesar persepsi kultivasi tanpa batas yang sangat menakutkan. Oh, kata Qingchen. Mendengar penjelasan serangga pemakan jiwa, Qingchen berpikir, apakah ada master serangga dunia bawah pada serangga ini? Seharusnya ada, kata serangga pemakan jiwa berkata dengan hormat. Serangga ini sangat dicintai oleh Kaisar, meskipun tidak sebaik dirinya. Namun jika dikirim ke Laut Mati, pasti akan meninggalkan cara. Mata Qingchen bersinar terang dan kesadarannya memasuki dunia kacau. Si Mei, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Qingchen. Hahaha, tuanku, serahkan semuanya pada bawahan, kata Kaisar Simei. Dia menunjukkan godaan di wajahnya dan berkata dengan menawan. Metode yang ditinggalkan oleh bawahan untuk menghadapi 4 Kaisar Agung mungkin sedikit merepotkan, tetapi mereka pasti tidak akan membiarkanmu menghadapi Kaisar Agung Serangga, dan aku tidak akan membuat Anda kecewa, Tuan, kata Kaisar Simei. Dia mengangkat dadanya tinggi-tinggi dengan keyakinan dalam benaknya. Qingchen mengangguk. Kalau begitu, ikuti rencananya. Wush, sosok Qingchen tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan serangga pemakan jiwa di Laut Mati. Sementara saat ini Molly dan serangga bermata seribu telah mencapai langit di atas Laut Mati. Saudara Molly, di mana dia? Kata serangga bermata seribu. Dia melihat sekeliling dengan curiga. Molly tersenyum dan berkata, Saudara Qianyan, jangan khawatir, ikuti saja aku. Dan setelah Molly mengatakan itu, tiba-tiba, boom, dia langsung menyelam ke Laut Mati di bawah. Di Laut Mati, serangga bermata seribu mengerutkan kening, namun dia segera mengikuti Molly.
Laut mati itu dalam dan keduanya pun terus menyelam. Serangga bermata seribu merasakan sekelilingnya dengan waspada, tetapi dia tidak terlalu gugup. Bukannya dia tidak menganggap ini sebagai jebakan, tetapi dirinya memiliki cara khusus dari Kaisar Agung Serangga di dalam tubuhnya. Dan begitu dia menghadapi krisis hidup dan mati, maka proyeksi dari Sang Kaisar Serangga akan langsung turun. Dan jangan berpikir untuk membunuhnya dengan mudah. Ini juga alasan mengapa serangga bermata seribu tidak takut dengan tipu daya jahat dari orang lainnya. Sesaat kemudian Molly membawa serangga bermata seribu ke dasar laut dalam sekejap. Serangga bermata seribu telah melihat sekeliling, tempat itu kosong dan tidak ada seorang pun di sana. Di mana orangnya? Kata serangga bermata seribu bertanya kepada Molly. Dia mengerutkan kening. Itu di sini, kata Molly. Dia melirik ke sekeliling yang kosong dan tidak bisa menahan perasaan gugup. Sialan bocah kincen, jangan menipuku, gumam Molly. Tepat pada saat suasana menjadi tegang, berdengung. Di sekitar dasar laut tiba-tiba terdengar suara dengungan. Dan saat berikutnya, sosok yang tak terbatas berkumpul dari segala arah secara bertahap membentuk bayangan besar di depan mereka berdua. Apa itu? Kata Molly, matanya membelalak, menatap bayangan serangga besar yang dikumpulkan oleh serangga hantu di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kapan iblis kincen itu berubah menjadi serangga? Masih berpura-pura sangat mirip. Apakah dia tidak bisa mengatakan itu palsu atau benar? Saudara serangga, tetaplah aman. Setelah serangga hantu pemakan jiwa terbentuk, dia langsung berkata sambil tersenyum kepada serangga bermata seribu. Serangga pemakan jiwa, apakah itu benar-benar kamu? Kata serangga bermata seribu. Pupil matanya yang bermata seribu tiba-tiba menyusut. Secara alami dirinya mengenali serangga pemakan jiwa. Pada zaman dahulu, serangga pemakan jiwa adalah penjaga yang mengikuti Kaisar Agung, dan dia harus berada di atasnya. Namun kemudian karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dikatakan bahwa dia dikirim oleh Kaisar Agung untuk melakukan beberapa misi khusus. Dan tidak ada berita lagi tentangnya dan tidak terduga serangga pemakan jiwa akan muncul di sini sekarang. Mungkinkah kamu dikirim oleh tuanku ke penjara laut mati? Serangga bermata seribu melihat ke kedalaman laut mati dan berkata dengan tiba-tiba, hahaha, aku tidak menyangka kakak serangga akan mengenaliku setelah bertahun-tahun. Ya, aku memang dikirim ke penjara laut mati oleh tuanku saat itu. Dan sekarang aku telah berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari perangkap. Tetapi tidak nyaman bagiku untuk pergi dari penjara laut mati. Aku hanya bisa membiarkan kakak Molly memberitahu kakak serangga bermata seribu. Kata serangga pemakan jiwa. Dia berkata sambil tersenyum. Oh, serangga bermata seribu terkejut. Kapan kamu mengenal Molly ini? Dia merutkan kening. Serangga bermata seribu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Molly. Yang satu berada di bawah komando Kaisar Agung Wuyue, dan yang lainnya berada di bawah komando Kaisar Serangga Dunia Bawah. Seharusnya tidak ada hubungan di antara mereka berdua. Ditatap oleh serangga bermata seribu, Molly juga sedikit linglung. Dia melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan juga ke kanan pada serangga pemakan jiwa. Akan tetapi Molly tidak dapat melihat kekurangan apapun. Bocah Molly kincen ini terlalu menakutkan. Dia menyamar sebagai serangga, dan kita tidak bisa melihat kekurangannya sama sekali, seolah-olah orang ini benar-benar berubah menjadi serangga. Kata leluhur iblis Luo. Dirinya juga tercengang. Keterampilan kamuflase kincen terlalu kuat. Ceritanya panjang, kata serangga pemakan jiwa. Dia berkata sambil tersenyum. Aku meminta Molly untuk menukarmu dengan sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadamu. Saat dia berbicara, wajah serangga pemakan jiwa berangsur-angsur menjadi pucat. Dengan serius, masalah ini terkait dengan rahasia di dalam penjara laut mati. Sekarang laut mati diblokir oleh formasi luar angkasa telarang 9 meter. Aku ingin kamu mengeluarkan rahasia ini dan menyampaikan kepada Kaisar Agung sesegera mungkin. Apa? Rahasia apa? Kata serangga bermata seribu.
Kemarilah dan aku akan memberitahumu, kata serangga pemakan jiwa. Dia mengatakan ini dan tiba-tiba melirik Molly di samping, mengerutkan kening dan berkata, "Kamu menjauhlah dari sini. Rahasia ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu dengar," kata serangga pemakan jiwa. Segera Molly tertegun sejenak dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. "Sialan," gumam Molly, namun tetap saja Molly pun mundur beberapa langkah ke belakang. "Nah Molly, menurutmu apa yang akan dilakukan Kincen?" kata leluhur Bisluwo. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata seperti itu. "Aku tidak tahu," jawab Molly. Dia menggelengkan kepalanya dengan keraguan di wajahnya. "Tapi orang ini sepertinya bukan Kincen," kata Molly lagi. Mendengar itu leluhur Bisluwo terkejut. "Apa, bukankah itu Kincen yang menyamar?" Molly menatap serangga pemakan jiwa dari kejauhan, mengerutkan kening dan berkata, "Aku sangat mengenal napas iblis Kincen itu. Awalnya kupikir serangga ini adalah Kincen, tetapi setelah pengamatan yang cermat, itu jelas bukanlah dia." Oh, leluhur Bisluwo terkejut sejenak. Dia tahu bahwa Molly sangat mengenal Kincen lebih dari siapapun. Dia berkata tidak dan sangat mungkin bahwa serangga itu benar-benar bukanlah Kincen. Tapi kemana Kincen pergi? Tepat di saat dia berpikir, Molly melihat bahwa serangga pemakan jiwa telah mendatangi serangga bermata seribu di kejauhan. Ketika serangga itu mengangkat tangannya, serangga itu seperti mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Tetapi saat itu juga serangga itu dikeluarkan, tiba-tiba duar. Napas angkasa yang mengerikan menyebar tiba-tiba dan Molly merasa ngeri di saat menemukan bahwa kekosongan di dasar laut di sekitar ribuan mil telah memadat dalam sekejap. Pada saat yang sama dengan suara ledakan, air laut mati yang hitam legam dan mengerikan merembes keluar entah dari mana, menutupi area dengan radius 10.000 mil dalam sekejap, membentuk dunia baru di laut mati ini. "Bagaimana situasinya?" kata Molly, ekspresinya menjadi pucat karena terkejut. Inderanya kehilangan kontak dengan dunia luar dalam sekejap dan seluruh tubuhnya benar-benar terbenam ke dalam air laut mati yang tak berujung. Air laut mati ini sangat mirip dengan air laut di laut mati luar, tetapi niat membunuh yang terkandung di dalamnya lebih dari 10 atau 100 kali lebih mengerikan daripada air laut mati yang asli. Boom! Getaran yang mengerikan datang dan Molly merasakan raungan yang mengerikan datang dari inti domain ruang angkasa. Itu jelas serangga pemakan jiwa dan serangga bermata seribu yang sedang bertarung. Apakah Kincen ini gila? Apakah dia melakukannya secara langsung di sini? Kata Molly. Dia langsung terkejut. Serangga bermata seribu itu adalah ahli teratas transenden puncak yang kekuatannya tidak dapat diremehkan dan juga merupakan orang kepercayaan dari Kaisar Agung Serangga. Jadi dia pasti memiliki harta dan kekuatan supernatural yang dianugerahkan oleh Kaisar Agung Serangga. Bahkan ahli teratas seperti tingkat Kaisar Semu seperti Suradauju pun tidak akan dapat mengalahkan ahli teratas semacam ini dengan mudah. Setelah terekspos, pertempuran akan terlalu berfluktuasi dan itu pasti akan menarik ahli teratas lain yang ditempatkan di sini. Dan kemudian semuanya akan berakhir. Ceroboh, sangat sembrono, gumam Molly. Molly ketakutan dan marah. Dia takut dia akan dibunuh oleh anak itu kali ini. Apa yang harus dilakukan? Molly sangat cemas. Pada saat ini di kedalaman mata air laut mati, serangga bermata seribu telah memulihkan tubuhnya. Itu adalah serangga besar yang panjangnya hampir 10.000 kaki dengan mata majemuk di sekujur tubuhnya yang bersinar dengan cahaya jahat. "Serangga pemakan jiwa, apa yang akan kamu lakukan?" kata serangga bermata seribu menatap serangga pemakan jiwa dan meraung dengan marah. Sejak saat dia melihat serangga pemakan jiwa, ia bahkan sedikit melonggarkan kewaspadaannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa serangga pemakan jiwa akan menyerangnya secara langsung. "Apa yang kamu lakukan?" Serangga pemakan jiwa tersenyum tipis. Boom! Tubuhnya tumbuh dengan cepat. Dia berubah menjadi ukuran puluhan ribu kaki. Serangga hantu yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan napas dingin meresap dalam sekejap, menutupi serangga bermata seribu. Boom! Napas yang hampir mencekik lalak serangga bermata seribu pun turun, dan serangga bermata seribu merasa bahwa esensi dalam tubuhnya akan membeku.
tingkat Kaisar Semu. Dia mengeluarkan suara dengan takjub dan menatap serangga pemakan jiwa. Pada saat ini aura yang terpancar dari serangga pemakan jiwa jelas telah sepenuhnya melampaui puncak transenden tingkat 3 dan dia benar-benar membawa sinar napas tingkat Kaisar yang telah memasuki status semi Kaisar. Hal ini membuat serangga bermata 1000 hatinya mencelos. Serangga pemakan jiwa, kamu dan aku sama-sama berada di bawah komando Kaisar Serangga Nether. Apakah kamu tidak takut dengan murka dari Kaisar Serangga? Siapa yang mengatakan bahwa aku berada di bawah komando Kaisar Serangga Nether? Serangga pemakan jiwa tersenyum tipis. Tuanku, tidak apa-apa. Dan boom. Di saat serangga pemakan jiwa suaranya jatuh, tiba-tiba tekanan yang mengerikan turun. Sebelum serangga bermata 1000 sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari kehampaan di atas kepalanya dan dia ditekan dengan keras dengan telapak tangan. Tidak, tekanan yang mengerikan memenuhi udara dan serangga bermata 1000 bergetar hebat. Dia meraung dan mata majemuk di sekujur tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan lingkaran cahaya berkabut. Sebuah bayangan hitam menarik dirinya sendiri di dunia fantasi. Dunia yang hilang dengan 1000 mata. Boom, napas ilusi melonjak langsung menyelimuti sosok yang jatuh dan itu adalah Quinchen. Menghadapi krisis hidup dan mati, serangga bermata 1000 tak berani mengabaikan sama sekali dan dia segera menunjukkan kekuatan supernatural terkuatnya, Duan-Duan. Cahaya pupil yang berdebar-debar mekar dari mata majemuk yang tak terhitung jumlahnya langsung menutupi Quinchen. Mati, kata serangga bermata 1000, dia meraung. Di bawah hantamannya, bahkan puncak transenden akan ditarik ke dalam ilusi yang aneh dan membingungkan. Tidak dapat melepaskan diri. Akan tetapi yang mengejutkan serangga bermata 1000 adalah ketika pupilnya yang tak terhitung jumlahnya jatuh kepada sosok itu. Pihak lain tidak merespon sama sekali. Pupil mengerikan yang tak terhitung jumlahnya mencoba menariknya ke dalam ilusi, tetapi sayang seperti tarik-menarik. Seperti menarik gunung dan itu tidak dapat menggoyahkan lawan sama sekali. Apa? Serangga bermata 1000 menjadi ketakutan dan marah, akan tetapi sebelum dia bisa bereaksi, telapak tangan Quinchen sudah menekan kepalanya. Dengan keras, serangga bermata 1000 merasa seolah-olah kepalanya telah dibombardir oleh ribuan bintang kuno, dan seluruh sosoknya tiba-tiba pingsan, dan kekuatan penindas yang kuat langsung menekannya ke dasar laut. Itu hancur satu demi satu, tetapi dampak yang mengerikan ini sepenuhnya ditentang oleh medan ruang angkasa di sekitar dan air dari sumber materi laut mati.